Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Merupakan sukacita tersendiri ketika masih diberi kesempatan untuk berbagi spiritual journal walau seminggu sekali. Kali ini spiritual journal saya beri judul Mengampuni. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pada kami sampai hari ini. Sekarang kami mau belajar tentang mengampuni. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Spiritual Journal kali ini belajar dari Yusuf, bagaimana dia bisa memberikan pengampunan pada saudara-saudaranya. Jurnal ini akan saya bagi dalam 3 bagian. Kali ini merupakan bagian pertama. Saudara, pernahkah Anda difitnah? Pasti rasanya tidak enak dan pasti sakit hati. Biasanya itu sangat mengganggu kondisi kesehatan kita, pikiran, dan relasi kita dengan orang yang memfitnah kita atau yang menyakiti hati kita. Jika kita cermati, biasanya orang yang sering menyakiti hati kita adalah orang terdekat atau orang yang kita kasihi. Misalnya seperti pasangan atau anak kita, sahabat atau keluarga terdekat kita. Setiap orang pasti berbeda dalam bereaksi ketika hatinya disakiti. Ada yang cuek, kesal, dipendam, dan ada pula yang bisa langsung memaafkan. Tapi yang bahaya adalah ketika dipendam dalam hati, yang akhirnya jadi dendam berkepanjangan. Bahkan sampai ada yang berkata, sampai 7 turunan gak bakal aku memaafkan dan aku akan ingat sampai mati. Ya, begitulah reaksi, namanya juga sedang sakit hati. Jika kita orang yang tidak mengenal Tuhan, ya sah-sah saja berbicara demikian. Masalahnya adalah kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang yang memusuhi kita dan mendoakannya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Spiritual Journal kali ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 dan kita mau belajar dari Yusuf dalam hal mengampuni. Prinsip pertama agar kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita adalah tidak menggantikan hak Allah dalam pembalasan. Hal ini dapat kita baca dari Kejadian pasal 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?" Saudara, kita mundur sejenak di kitab Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai 14. Di situ mengisahkan tentang Yakub, ayah Yusuf yang meninggal. Dan Yusuf serta saudara-saudaranya menguburkan ayah mereka di tanah Kanaan. Nah, setelah menguburkan ayahnya, Yusuf dan saudara-saudaranya kembali ke Mesir, tinggal di tanah Goshen. Mari kita baca Kejadian 50 ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Dari ayat ini kita mengetahui kondisi hati saudara-saudara Yusuf yang sangat ketakutan. Mereka berpikir jangan-jangan Yusuf akan berubah memperlakukan mereka karena Yakub ayah mereka sudah meninggal. Karena itu mereka menyuruh seseorang untuk menemui Yusuf. Mari kita lanjut membaca ayat 16 dan 17 dari pasal 50. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu.
Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara, Yusuf tahu benar kondisi hati saudara-saudaranya ketika ia mendengar orang suruhan saudara-saudaranya. Reaksi Yusuf ketika mendengar hal itu, ia menangis. Mengapa Yusuf menangis? Ketika merenungkan bagian ini, ada beberapa kemungkinan yang saya pikirkan. Yang pertama, Yusuf sedih teringat akan mendiang ayahnya. Bisa jadi dia masih terbawa kesedihan mengingat kesempatan bertemu ayahnya itu sangat singkat. Yang kedua, Yusuf teringat kembali akan semua kelakuan kakak-kakaknya ketika mereka merusak jubahnya, memasukkan dia ke dalam sumur, menjualnya ke saudagar dan sampai dibawa ke Mesir. Ketika dia bekerja di rumah Potifar dan dia difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya bisa jadi Yusuf teringat masa lalunya yang penuh dengan kepahitan. Yang ketiga, Yusuf tidak ingin hubungan dengan saudara-saudaranya menjauh dan saudara-saudaranya hidup dalam ketakutan, diliputi rasa bersalah seumur hidupnya. Ayat 18 mengisahkan bagaimana saudara-saudaranya datang sendiri dan bersujud serta mengungkapkan isi hatinya, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Ketika merenungkan bagian ini, saya mencoba menempatkan diri saya dalam situasi ini. Tentu sangat sulit bagaimana saya harus bersikap pada orang-orang yang sudah membuat kepahitan dalam hidup saya. Tapi di sisi lain, mereka adalah saudara-saudara saya yang saya kasihi. Dan sekarang datang mau menjadi budak. Apakah saya sanggup bersikap netral? Apakah saya sanggup menguasai diri dan emosi saya? Namun saya belajar dari Yusuf. Yusuf tidak menggantikan hak Allah dalam hal pembalasan yang sudah kita baca di dalam ayat ke-19 tadi. Yusuf tidak menggantikan hak Allah dalam hal pembalasan. Yusuf sadar betul bahwa pembalasan itu hanyalah hak Allah. Yusuf meyakinkan saudara-saudaranya bahwa dirinya tidak akan marah atau dendam pada mereka atas perbuatan mereka pada waktu silam. Bisa jadi Yusuf masih mengingat segala kejahatan yang dilakukan kakak-kakaknya. Tetapi Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya dengan hati yang tulus karena Yusuf tahu betul pembalasan itu bukanlah haknya, tetapi hak Allah. Yusuf menyerahkan semua perbuatan yang telah dilakukan saudara-saudaranya kepada Allah. Prinsip pertama agar kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita adalah tidak menggantikan hak Allah dalam pembalasan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menyadari bahwa pembalasan itu hanyalah hak Allah. Bagian kedua spiritual journal dapat saudara dengarkan di jurnal selanjutnya. Sampai jumpa.